Assalamualaikum Bu Indana. Waalaikumsalam. Bu, tiga putut baru sampai ini juga. Iya, nggak apa-apa. Tadi udah bilang jam 1.30 sih. Oke, Tapi nggak udah apa-apa. tak share. Ya, boleh. Ini Tadi aku nggak bisa masuk loh. iya itu ternyata saya typo tadi di pom bensin sih. Jadi WM Oh iya, harusnya M bukan K. sebenarnya sih. Ya. Ini usahanya di mana Bu beliau Bu? Ini jilbab. Tahu Yuni nggak sih Pak? Yuni. Yuni Triwah saya. Yuni. Triwahyuni, angkatan jenengan loh. Oh. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya mungkin nanti kalau live video kan kita bisa lihat. Ya, nanti bisa kelihatan. Ya. Ini usahanya di mana Mbak Tri? Di Jogja. Ah, sip. Nah, Di Jogja. Nanti jenengan yang nyapa Bu. Oh ya. Assalamualaikum Yuni. Suaranya belum kedengaran ya? Proses ini bukan bercerita soal 1-2 tahun, ini masalah puluhan tahun sampai Assalamualaikum Mbak Tri Wahyuni. Waalaikumsalam. Masih di mute Bu. Gimana kabarnya? Tak kira udah. Gimana kabarnya Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat. Apa ada 2 ya? Bisa dimulai Bu. Oh ya, monggo Pak, boleh. Jenengan aja, jenengan. Oh ya, jadi apa namanya? Di sini manggilnya Mbak Yuni aja ya. Jadi gini Mbak Yuni, ini salah satu program pengabdian kami gitu kan. Apa namanya? Apa istilahnya ya Pak ya? Ngobrol-ngobrol santai, kita pengen tahu sejauh mana apa namanya, adakah kendala, terus kemudian apa ada kesulitan gitu ya pada UMKM. Nah, salah satunya kami ingin tahu lebih banyak ke Hijabillah. Jadi Hijabillah ini produk hijab
dari Mbak Yuni nih, Pak Mahrus gitu. Domisilinya di Jogja gitu ya. Mungkin Mbak Yuni bisa nanti lebih menjelaskan lebih detail terkait dengan produknya gitu. Baik, Mbak. Iya. Untuk produksi lancar ya? Apa ada kendala gitu? Sejauh ini sih kalau misalnya produksi lancar. Cuman mungkin ada kendala di bagian lain. Contohnya kayak marketing dan promosi. Marketing dan promosi ya. Oke. Berarti terkait marketing itu kendalanya di mananya? Kalau untuk marketing sendiri kan kita nggak bisa hanya manual ya. Jadi sejauh ini tuh aku masih manual. Jadi masih kayak promosinya ke temen lewat WhatsApp, lewat Instagram gitu. Nah, aku belum ngerambah ke marketplace lainnya. Gitu. Jadi masih manual lewat WhatsApp. Instagram lancar, aktif ya Instagram? Instagram untuk upload kan aktif, cuman sejauh ini yang closing lewat Instagram sih bisa dihitung jari, belum memenuhi target untuk Instagram. Ya. Mungkin saya mulai dari bagian promosi dulu ya, Pak Mahrus ya, dari marketing. Ya, betul. Dari Instagram sudah aktif. Cuma mungkin memang perlu lebih diaktifkan lagi gitu ya, Mbak Yuni ya. Nah, kalau Instagram itu memang sinyalnya ya ini gambarnya. Oke. Tapi kalau apakah sudah dapat info terkait dengan Instagram bahwa di Instagram itu kan ada jam-jam khusus gitu, misalkan untuk bisa menjangkau lebih banyak jangkauan gitu kan, untuk bisa mendapatkan like yang banyak, seperti untuk bisa dilihat lebih banyak oleh follower seperti itu. Iya sih, sejauh ini memang saya lagi mempelajari insight untuk upload, misalnya di free time, di jam-jam istirahat kayak jam 9, jam 12, jam 4 sore, jam 8 malam, itu saya mencoba lebih aktif di jam-jam seperti itu. Sebagian konten lumayan naik insight-nya, cuman ya beberapa juga masih turun. Saya juga belum tahu kenapa seperti itu. Sebabnya mungkin faktor Instagramnya yang tumbuhnya kurang bagus mungkin ya. Apanya kurang bagus? Kontennya. Jadi kan konten. Mungkin jadi kontennya bisa kurang bagus. Terusan betul. Followersnya juga mungkin belum tepat. Ini Mbak Yuni ini memproduksi sendiri semua ya, baik dari nyari kainnya, lalu nyari penjahitnya, apa ada penjahit langganan apa gimana? Kalau untuk penjahit, alhamdulillahnya sudah sendiri. Jadi memang satu penjahit rumahan itu fokus untuk ngerjain labelnya Ijabila gitu. Alhamdulillahnya sudah bergerak untuk penjahit rumahan. Oh ya, itu ada satu orang itu tadi ya? Ini sifatnya lebih ke pre-order atau ada stok yang ada di tempat? Kita juga nyediain stok, ready stock juga ada, dan pre-order juga ada. Okay. Kebetulan dulu pernah langsung offline ready stock, tapi kebetulan karena penjualan menurun, jadi kita sekarang fokus ke online. Oh ya, ini menurunnya itu karena pandemi atau ada faktor sebelum pandemi sudah terlihat produksinya menurun? Mungkin dari faktor internal ya Mas ya, karena satu kendala karena saya itu belum faktor internalnya karena saya itu belum terlalu fokus. Kalau kita bisnis kan katanya harus fokus.
Tapi saya sendiri itu belum fokus. Oh ya. Jadi ketika saya lagi bad mood, belum punya tim yang fokus sosial media, jadi sosial medianya turun gitu. Gitu. Jadi diurus sendiri semua ya? Karena belum punya tim. Ya. Oh gitu. Berarti dari segi owner Hijabilah itu berapa orang? Apa cuma punya Mbak Yuni aja atau ada tim yang lain, owner yang lain? Untuk yang pertama dulu sih kita join venture sama teman-teman, ada 3 teman. Cuman untuk sekarang fokus semua ada di saya. Jadi ownernya sekarang saya. Foundernya dulu ada beberapa teman, tapi ada 3 orang. Oh ya. Mbak Wahyu. Terus status mereka? Ini ada di mana lokasi Jogjanya? Saya. Nggih. Saya lagi di Jogja. Ya Jogjanya di mana? Kota Jogja, Bantul atau mana? Kota gede ya? Di Kota Gede Mas, di Bantul. Oh, saya pindah posisi ya, Ini sudah ada legalitas usahanya apa belum, Mbak Yuni? Gimana, Mas? Ada legalitas usaha, ada perizinan ke Dinkop untuk mendirikan usaha Hijabilah ini? Oh, belum. Kita kebetulan belum membuat izin usahanya, Mas. Kebetulan mau merencanakan tapi belum berangkat. Ya, ini memang kalau di Jogja ini sangat mudah sekali Mbak Yuni untuk legalitasnya. Nanti kalau memang Mbak Yuni butuh bantuan, itu bisa ke kami sebagai tim pengabdian ini. Nah, jadi nanti bisa, nanti minggu depan ini rencana juga mau ke Dinkop, nanti bisa kami infokan terkait persyaratan dalam mengajukan izin legalitas. Karena kalau sudah punya legalitas nih Mbak Yuni, ini memudahkan Mbak Yuni khususnya untuk melakukan hal-hal lebih seperti melakukan pinjaman ke perbankan ataupun nanti bisa mendapatkan khususnya waktu pandemi ini kan ada PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Tetapi memang yang paling utama itu adalah legalitasnya dulu. Dan ini ada kantornya itu kan online di rumah ya. Nah, itu nanti bisa dijadikan alamat nggak apa-apa. Dan jenengan juga sudah ada pekerja 1 penjahit tadi, nah itu sudah menjadi faktor yang mendukung bahwa ini perlu didukung UMKM ini sehingga perlu adanya legalitas seperti itu. Ya, itu. Tapi berarti legalitas ini legalitas itu termasuk HKI-nya ya Mas untuk brand itu nih? Kalau HKI nanti beda Mbak, ini legalitas untuk mendirikan UMKM-nya. Nah nanti kalau jenengan mau melanjutkan untuk HKI-nya, kalau sudah ada legalitas nanti malah mudah. Oh seperti itu. Dan nanti juga di Dinkop DIY itu Mbak Yuni itu setiap Selasa pagi ada kelas entrepreneurship. Nah nanti juga bisa ikut kelas tersebut. Kalau enggak Selasa siang ini juga sekarang ada. Nah, Selasa siang ada itu nanti Mbak Bu Indana bisa share linknya untuk. Oh iya, Selasa siang itu dari rumah BUMN ya? Nah, rumah BUMN. BRI. Nah, oke. Bagus. Itu terkait penetrasi pasar Mbak Yuni. Jadi memang Mbak Yuni ini perlu legalitas ya yang utama. Nanti kalau sudah legalitas sudah ada, nanti bisa mengajukan HKI-nya terkait dengan Hijabilah ini. Betul. Ini kalau nyari kainnya Mbak Yuni di mana ini Mbak Yuni? Di Jogja apa di Solo? Di Jogja Mas. Jadi kalau kita fokus untuk produksi itu kayaknya kita screening juga dulu, jadi nggak berlangganan di satu tempat. Oh gitu ya berarti. Oh gitu, jadi survei terus ya berarti ya? Survei terus. Saya pikir ada satu tempat toko langganan kain gitu. Ada sih Mbak, cuman
kadang-kadang toko itu ada yang nggak lengkap juga, jadinya kita tetap harus cari pilihan yang lain gitu. Betul. Ini aslinya sudah ya, kalau punya langganan itu memang kendalanya ketika bahan yang kita butuhkan nggak ada, itu kalau punya langganan ya. Tetapi kalau berubah-ubah tempat itu kira-kira bisa meminimalisir ongkos produksi apa tidak, Mbak? Kalau saya lihat jenengan juga sudah punya pekerja satu yang khusus memang untuk menjahit, itu kan secara tidak langsung itu bisa mengurangi ongkos produksi ya. Tetapi kalau dari sisi pencarian kainnya itu kira-kira bisa meminimalisir ongkos produksi apa tidak karena berpindah-pindah tempat pembeli? Iya, jelas bisa Mas, karena ketika kalau kita screen bahan sendiri-sendiri itu kan saya carinya tergantung kualitas dan harga. Jadi ketika di toko A harganya lebih bagus dengan harganya lebih murah dengan kualitas yang sama, kan lebih cenderung milih ke harga yang lebih murah. Ya. Oke. Berarti mungkin ongkos waktunya yang lebih banyak ya, tetapi kalau untuk ongkos lainnya lebih murah. Ya, nggak apa-apa, ini jadi pengalaman juga. Ya. Kalau mendengar kata hijabilah, ya, pandangan saya itu atau yang terlintas di pikiran kami itu hijabnya gede-gede. Apakah benar seperti itu? Apa ada berbagai varian produk, Mbak Yuni? Untuk hijabilah sendiri, brandnya itu banyak produk. Kita fokus ke hijab. Cuman kalau untuk seriesnya banyak, modelnya banyak. Dan itu kan kita sistemnya pre-order. Jadi customer bisa request desain sendiri, bisa request model sendiri. Oh, gitu. Dari kami. Berarti ada banyak varian produk ya, bahkan itu konsumen bisa request sendiri. Yang menjadi keunggulan dari produk hijabilah ini apa kalau dibandingkan dengan produk-produk hijab yang lainnya? Kan banyak tuh produk hijab yang lain. Yang apa namanya itu dari daya tarik ya? Oh, daya tarik. Iya, daya tarik. Yang pertama itu karena kita bisa custom. Kalau misalnya kita bisa custom, misalnya harga pasaran itu cuman harga pasaran satu jilbab model A 50.000 gitu misalnya. Nah, tapi di kita dengan harga 50.000 nanti bisa custom, bisa modelnya bisa dipanjangin atau bentuknya ada yang bisa dirubah sedikit gitu-gitu. Jadi nggak paten modelnya ini gitu. Tapi customer bisa request sendiri gitu. Misalnya mau model yang ini, size-nya seperti ini, terus nanti bentuknya bisa dirubah seperti ini gitu. Itu yang pertama untuk model. Terus yang kedua untuk dari segi bahan bisa pilih. Jadi kita menyediakan pilihan bahan. Misalnya Ibu Indana mau pesan jilbab A dengan bahannya masing-masing, tentunya dengan harga yang berbeda juga. Jadi kita memberikan pilihan-pilihan itu kepada customer. Gitu ya. Jadi sebenarnya sistem pre-order itu menjadi salah satu keunggulan yang ditonjolkan ya dari hijabilah ini. Karena kan sesuai request ya. Betul. Kira-kira kalau dari segi profit sendiri, apakah ada perhitungan? Maksudnya sudah ditentukan 100% dari HPP atau 50%-nya atau berapa persennya gitu? Sejauh ini sih saya masih matok minimal untuk 30% dari harga modal gitu untuk 1 juta. Tapi nanti fleksibel, tergantung juga ke customer gitu. Gitu ya, 30% ya. Kalau dari penjualan satu minggu, satu hari atau satu hari itu selalu ada penjualan atau total dalam satu minggu itu ada berapa penjualan gitu Mbak Yuni? Untuk sekarang karena penjualannya masih saya hitung menurun ya Mbak. Jadi kalau untuk sekarang itu saya bisa hitungnya per bulan. Kalau dalam 1 bulan itu ya minimal masuk 1 lusin.
sejak pandemi ini ya. Iya. Sebelum itu ya penjualannya lumayan sih. Lumayan bagi saya. Itu waktu dulu offline itu lokasinya di mana, Mbak Yuni? Di Wonosobo. Jadi kita punya gerai di Wonosobo. Oh, Wonosobo. Nah, itu terkait kosnya gimana? Oh, sewa, berarti kan sewa gerai ya, sewa toko, sewa ruko dalam 1 bulan gitu. Pada saat itu karena gerainya punya sendiri, jadi kita sudah memotong biaya sewa itu. Wonosobo itu tempatnya karena posisi gimana? Karena COVID. Ya, halo. Karena untuk gerainya itu kita sudah nonaktif, Mbak, karena saya sempat pindah rumah, jadi gerainya kita sudah ganti. Gitu. Ya, jadi waktu itu bisa dimanfaatkan untuk jualan juga ya. Berarti dulu aslinya itu Wonosobo ya, lalu pindah ke Jogja. Iya. Walah, dan pindahnya di kota gede. Kalau waktu perbandingan antara online sama offline gini lebih menguntungkan yang mana, Mbak Yuni, menurut jenengan? Kalau saya karena online-nya itu belum maksimal, karena promosinya belum matang, ya kalau saat ini saya lebih untung ke yang online. Karena kalau yang online kan kalau yang offline saya menawarkan ke teman saya misalnya, itu kan harganya bisa berubah, bisa berbeda, bisa lebih besar juga. Jadi sekarang lebih untung yang online. Sedangkan kalau untung yang offline. Nah, tapi kalau untuk yang online itu kita fokus ke stok gitu. Oh iya. Jadi harganya sudah pasti. Waktu dulu offline dengan di Wonosobo itu nyari bahannya juga di Jogja. Apa di Wonosobo juga? Iya, sama. Nggak di Jogja. Jadi semua kita fokuskan di Jogja. Oh, gitu. Baru untuk pengiriman barang ke Wonosobo seperti itu. Oke. Itu terkait dengan produksi ya. Jadi kalau dilihat dari sisi produksi, ini pelaku usaha ini sudah sangat mengerti bagaimana cara meminimalisir cost yang harus dikeluarkan. Dan sekarang dari sisi harga dengan kualitas yang sama, kira-kira ada pesaing Mbak Yuni yang memiliki harga yang lebih rendah apa tidak ini? Karena kalau saya lihat penjual kerudung khususnya di marketplace itu ada dengan sekali. Tapi kita tahu kualitas kainnya ya. Gitu. Ya, kalau untuk online shop itu harga yang lebih murah tentunya banyak. Cuman kan kita nggak bisa lihat. Ya, benar-benar. Benar. Jadi memang harus teliti. Kadang juga di deskripsi barangnya itu Mbak, itu ditulisnya sama dengan harga yang lebih mahal. Cuma waktu datang itu beda banget. Beda. Iya, benar. Nah, ini memang berarti beberapa keunggulan yang dimiliki oleh produknya ini juga cukup banyak ya. Salah satunya tadi bisa request dari sisi konsumen dan dari modelnya juga bisa di request dari konsumen. Lalu kira-kira Mbak Yuni ini punya pemisahan rekening pribadi dengan usaha apa tidak? Iya, kalau untuk usaha kita pisahin. Jadi saya walaupun rekeningnya belum atas nama usaha, tapi
saya sudah memisahkan. Oh, berarti sudah memisahkan ya? Oh, bagus ini. Nggak mau buka kamera, mukanya lagi jelek. Belum, rekeningnya belum nama usaha, masih nama saya, cuman Tapi sudah saya dipisah. bikin 2 rekening, yang satu untuk yang satu. Iya, sudah. Ya, ini sudah bagus. Ya, jadi jenengan sudah memisahkan antara rekening pribadi dan rekening usaha. Walaupun rekening usahanya masih atas nama Mbak Yuni ya, tapi nggak apa-apa, itu yang penting sudah ada pemisahan rekening. Nah, itu kira ada pembukuannya Jadi juga di, Mbak Yuni. Di sosial medianya di Instagram sama apa Mbak? Untuk pembukuan ya, kita selalu ada cash flow-nya, ada daftar pembelian, bahan, ada biaya jahit, biaya penjualan, dan lainnya sudah kita pembukuannya insya Allah. Oke, berarti sudah ada pembukuan juga. Berarti pelajaran akuntansi ini bermanfaat banget ya Mbak Yuni ya. Ya, walaupun cuma akuntansi dasar, setidaknya adalah in sama out-nya gitu. Ini tadi ada pertanyaan dari Bu Nurul, gimana Bu Nurul? Monggo Bu Nurul. Enggak, itu tadi Mbaknya untuk yang promosinya di Instagram atau di marketplace aja Mbak, yang apa yang kerudungnya itu? Instagram kita punya, marketplace kita punya, Facebook juga punya. Ada semua. Mungkin Bu Indana ada yang apa kemarin kalau yang di Instagram kan ada yang rumusnya yang biar naik itu ya Mbak, algoritmanya atau gimana Bu Indana kemarin itu? Jadi di Instagram itu juga ada apa namanya ilmu-ilmunya gitu ya terkait dengan algoritma Instagram. Jadi kalau yang saya mencoba memahami juga gitu, Instagram itu juga apa namanya algoritmanya itu selalu berubah-ubah gitu dari setiap tahun, bahkan setiap bulan seperti itu selalu berubah-ubah. Nah, mulai dari jangkauan, gimana caranya untuk bisa mendapatkan jangkauan yang lebih banyak, artinya bisa dilihat lebih banyak oleh pengguna Instagram gitu. Nah, jadi jangkauan sendiri ini yang dimaksud apakah itu hanya dari follower aja yang ada di beranda atau juga bisa di bagian pencarian itu. Nah, biasanya di pencarian itu kan ada banyak tuh kita muncul gambar-gambar orang lain. Nah, gimana caranya biar produk kita itu atau postingan kita itu bisa masuk di pencarian itu dan bisa bertahan lama gitu. Semakin banyak yang nge-like, semakin banyak yang nge-share, itu biasanya bertahan lama di apa namanya di pencarian itu dan bisa berhari-hari seperti itu gitu. Dan itu apa namanya lebih tergantung konten sebenarnya Mbak Yuni gitu, karena kan kalau memang akun jualan itu disarankan untuk apa namanya disarankan untuk tidak hanya melulu posting tentang jualan gitu Mbak, tapi juga share-share yang bermanfaat gitu, misalkan tentang quotes, tentang tips-tips cara memakai hijab yang modern seperti apa, misalkan seperti. Mungkin karena hijabilah ini kan bisa masukin konten hadis atau apa gitu ya. Betul. Ya, betul. Islami gitu ya. Mungkin segmennya bisa ke orang-orang yang sedang berhijrah gitu ya Pak Mahrus. Ya, contohnya Bu Indana ini sudah lama hijrah. Nah, itu bisa diinformasikan itu gimana setelah hijrah dan lain-lain. Tapi menurut saya segmen pasarnya ini milenial ya, Mbak Yuni ya. Iya. Segmen pasarnya milenial dan ibu-ibu sosialita. Oh, ibu-ibu sosialita. Iya. Oke. Jadi tadi kalau dari segi pemasarannya karena ini milenial, berarti nanti bisa menggunakan Instagram, mungkin malah bisa sekarang juga ya. Bahannya macam-macam ya Mbak ya? Iya, macam-macam Mbak. Iya. Kalau misalnya, maaf ya tadi saya kan agak telat. Kalau misalnya yang produk penjualan Mbak sama yang kerudung-kerudung lain itu
apa titik perbedaannya di mana, Mbak? Lebih ke servisnya kali ya Mbak. Kalau yang lainnya servisnya misalnya beli langsung jadi. Kalau kita masih tanya dulu mau pakai bahan apa, mau size-nya berapa, terus nanti kita waktu lagi ini produksi request juga gitu ya Mbak ya? Iya, order. Oh, ya. Ini aja mungkin Mbak kayak bisa lebih dipromosikan terkait dengan itu kan kayak nilai tambahnya itu karena karena apa pesen dulu baru nanti dibuatkan sesuai dengan keinginan si konsumen gitu ya. Nah, mungkin di media sosialnya yang sekarang itu lebih kayak dipromosiin lagi gitu loh bahwa si konsumen itu bisa milih bahannya apa, request panjangnya mau berapa, biar nanti kayak itu tuh kelihatan banget nilai tambahnya tuh di situ dan itu jadi yang membedakan produk Mbak sama produk-produk yang lain karena kan kalau hijab ini banyak banget gitu kan yang jual hijab. Nah, mungkin kalau itunya menonjol kelihatan banget gitu perbedaannya sama pengusaha-pengusaha yang lain, mungkin itu bisa untuk ningkatin keinginan customer untuk belanja di Mbaknya juga gitu Mbak. Iya. Iya Mbak. Ini saya kira pelaku usaha ini cukup mengerti kondisi internal dari usahanya. Bahkan juga sudah menerapkan pembukuan, pemisahan rekening, ya tinggal legalitas saja ya kalau menurut saya ini. Sehingga nanti ini untuk memudahkan Mbak Wahyuni. Tapi memang perlu promosi yang cukup gencar karena pesaing jenengan ini di Jogja ini khususnya ini sudah sangat banyak sekali. Ya, sudah ada di pasar yang cukup ketat persaingannya. Jadi memang perlu ditonjolkan keunggulannya seperti yang disampaikan Bu Nurul tadi sama Bu Indana. Ya, berarti memang promosi ini yang jadi kendala sampai saat ini ya. Ada tambahan Bu Indana? Apa ya? Jadi kendalanya tadi apalagi ya Mbak Yunit selain Instagram, selain marketing, udah ya itu aja ya? Iya sih Mbak. Fokus ke marketing sih. Oh, fokus ke marketing. Kira-kira langkah setelah pandemi ini apa yang ingin Mbak Yuni lakukan untuk usahanya? Pertama promosi dan kan udah kenal nih kayak tadi bisa memperbaiki kontennya terus posting waktu-waktu algoritma IG biar bagus. Nah itu akan saya naikin lagi gitu jadi biar nggak fokus ke situ. Sama ingin coba pakai promosi gitu kayak di Google Ads atau di Instagram gitu. Oh ya Google Trend ya Mbak. Ini benar sekali Mbak. Ya karena pelaku usaha kemarin yang kita lakukan kunjungan juga, dia sekarang menilai usahanya itu juga mencari apa ya namanya ya? Apa ya Bu Indana ya namanya ya? Apa namanya? Menangkap pasar ya. Biasanya menangkap pasarnya itu menggunakan Google Trend. Ya, jadi kira-kira sekarang hijab yang lagi tren sekarang ini yang seperti apa? Itu kan juga tidak menutup kemungkinan bagi Hijabillah ini untuk ekspansi berbagai model hijab. Promosi nanti juga Mbak Bu Indana ini bisa share terkait kegiatan pada Selasa siang yang disampaikan oleh Mas Reza. Sehingga ini membantu banget bagi Mbak Yuni untuk meningkatkan usahanya lewat Instagram khususnya. Kalau enggak Mbak Yuni bisa lihat saja Instagramnya dari Digital Luna. Ya, itu sudah sangat informatif sekali di sana. Oh, Digital Luna. Digital Luna itu sudah sangat informatif. Bisa menggunakan jasa Digital Luna loh Pak. Nah itu. Benar. Ya itu sudah ya Bu. Iya Pak Marus yang memulai sekalian. Ada lagi Bu Indana kira-kira? Sudah sepertinya dari saya. Bu Nurul mungkin? Kalau dari saya udah dulu mungkin
Ya. Cukup, Pak. Berarti catatan kami itu kan ada 4. Pertama terkait legalitas usaha. Dan Bu Yuni ini memang perlu terkait dengan legalitas itu ya. Khususnya di Jogja ini sudah sangat mudah sekali Bu Yuni. Nanti kita berikan informasinya selanjutnya apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan legalitas itu. Lalu yang kedua, Bu Yuni ini sudah memisahkan antara rekening pribadi dengan rekening usaha. Walaupun rekening usaha masih mengatasnamakan dirinya Mbak Yuni ini ya. Tetapi kalau memang itu sudah digunakan untuk usaha, diteruskan saja ini rekeningnya. Karena untuk berbagai persyaratan, misal ingin mengajukan kredit ke perbankan, itu sudah harus memisahkan rekening itu. Dan Mbak Yuni ini juga sudah melakukan pembukuan secara rapi dari dimulainya awal usaha sampai saat ini. Ya, jadi sudah mengetahui cash flow dari usahanya. Ya, dan yang ketiga mungkin permasalahan yang paling utama di usaha ini adalah terkait dengan promosi tadi. Ya, nanti bisa di-share sama Bu Indana terkait dengan link yang diajarkan setiap Selasa siang dari Rumah BUMN BRI Jogja. Seperti itu. Jadi nanti ini sangat membantu mungkin ya nanti Mbak Yuni. Betul. Oh ya, satu lagi Pak, mungkin monggo. sebelumnya dari usaha Hijabillah ini apa pernah mendapatkan bantuan dana dari luar atau ya pernah diikutkan lomba seperti itu Mbak Yuni? Belum pernah. Oh, jadi belum pernah dapat bantuan dari luar juga ya? Modalnya. Dan Mbak Yuni ini belum pernah minjem ke bank juga ya? Belum. Ya, kalau masih awal seperti ini memang lebih banyak manfaatnya menghindari bank ya. Kalau masih awal usaha seperti itu. Karena kita juga mengetahui kalau enggak nanti ke perbankan itu kalau memang terpepet untuk meminjam bank itu nanti ada KUR Mbak, yaitu dengan bunga yang flat dan rendah. Itu di semua bank ada. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah saya Pak. Bu Nurul juga sudah ya? Cukup. Oke, nanti kami boleh minta foto produknya nih Mbak Yuni ya? Boleh. Nanti kalau enggak kita dikasih link Instagramnya juga. Nanti bisa dievaluasi sama tim, nanti bisa juga di-share link sama Mbak Indana terkait dengan kelas Selasa siang. Kalau tidak ada, terima kasih Mbak Wahyuni. Ini tadi yang buka Bu Indana, monggo Bu Indana. Oke, terima kasih Mbak Wahyuni selaku pelaku usaha dari Hijabillah ini ya. Mungkin nanti kalau ada kendala yang ingin dibantu atau ingin dikonsultasikan berkaitan dengan kalau pembukuan tadi karena sudah rapi, legalitas mungkin ya. Nah, nanti ini bisa konsultasi ke Pak Mahrus atau bisa minta bantuan Pak Mahrus. Kemudian terkait dari penetrasi pasar atau marketingnya nanti bisa saya share informasi terkait dengan mungkin ilmu-ilmu yang ada dalam Instagram atau mungkin nanti Mbak Yuni bisa juga ikut kelas-kelas online gitu ya, webinar-webinar yang ada. Terutama lagi pandemi gini biasanya banyak tuh yang ngadain webinar online seperti itu. Atau jadi, mungkin Mbak Wahyuni bisa jadi nih waktu pandemi ini waktu untuk belajar Mbak Wahyuni, untuk nanti biar setelah pandemi langsung go. Langsung melejit ya? Ya benar. Ya betul. Ya Mbak Wahyuni ada yang ingin disampaikan lagi? Bun. Mbak Yuni ada yang mau disampaikan lagi? Udah ya? Oke. Oke, mungkin demikian Mbak Wahyuni ngobrol singkat kami terkait dengan UMKM ini. Sekian dari kami. Nanti semoga bisa berkolaborasi lagi seterusnya gitu ya. Semoga usahanya Mbak Yuni semakin lancar, semakin laris manis gitu ya. Omsetnya semakin banyak dan melejit seperti itu. Terima kasih dari kami. Oh, foto dulu ya Pak ya? Oh ya, boleh. Okay. Screenshot. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Sampun Bu.
Ya, sampun. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Yuni telah menyempatkan waktu. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Saya tutup ya Zoom virtual, ruang virtual ini. Oke, Pak.